Sorry Amin. ya, Amin. dan semoga keberkahan sehabis kita. Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Jika kalian ingin berziarah ke makam Wali Songo, berikut adalah 9 makam Wali Songo serta penjelasan lokasi dan kisahnya. Sunan Ampel. Yang pertama ada Sunan Ampel, yang merupakan anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur, khususnya di wilayah Kampung Ampel, Surabaya, sebagai basis penyiaran agama Islam sekaligus tempat tinggalnya. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, yang berlokasi di Jalan Pertukangan 1, Semampir Ampel, Kota Surabaya. Makam Sunan Ampel yang letaknya bersebelahan dengan makam Dewi Condrowati, istri pertamanya yang merupakan Putri Adipati Tuban Arya Teja. Sunan Derajat. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang yang terkenal dengan kecerdasannya. Sunan Derajat atau Raden Kasim juga terkenal dengan salah satu falsafahnya yang berisi pesan-pesan kemanusiaan. Makam Sunan Derajat terletak di Dusun Derajat, Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pada lintal pintu masuk cungkup Sunan Derajat, sebut nafis, terukir angka tahun berbentuk candra sangkala mulia guna panca, waktu atau tahun 1609 Masehi, yang dianggap sebagai pembangunan atau pemugaran makam itu. Sunan Kalijaga. Next ada pemakaman Sunan Kalijaga. Beliau lahir dari keluarga bangsawan Tuban. Setelah wafat, jenazahnya dikebumikan di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, yaitu di lingkungan Masjid Kadilangu yang dulu dibangunnya. Cungkup makam Sunan Kalijaga berukuran cukup besar dengan atap limasan tumpang yang tinggi. Pada puncaknya terdapat mustaka yang bersayap di keempat sudutnya. Makamnya selalu menjadi tujuan wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati memiliki bangunan yang mempunyai ciri arsitektur Jawa, Cina, dan Arab. Makam ini tergolong unik sebab memiliki 9 pintu yang bersusun secara bertingkat dan mempunyai nama yang berbeda-beda. Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan syariat Islam di Pulau Jawa. Ia terkenal memiliki sikap baik dan sangat ramah terhadap masyarakat. Ia menyebarkan agama Islam dengan menceritakan keindahan dan kebaikan agamanya tanpa menjatuhkan kepercayaan lain yang dianut masyarakat kala itu. Berkat seluruh perjuangannya ini, makam Sunan Gresik masih ramai dengan peziarah hingga saat ini. Makamnya ini terletak di Gapura Wetan di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kompleks makam ini tidak terlalu luas. Ada 2 bagian utama di kompleks tersebut, yaitu bangunan berbentuk pendopo sebagai tempat utama makam Sunan Gresik, serta makam para ulama lain. Untuk masuk ke pendopo ini, peziarah bisa melewati gapura berwarna putih yang lebarnya hanya cukup dilewati 1-2 orang.
Sunan Kudus. Jika dilihat dari silsilahnya, Sunan Kudus bukan seorang penduduk asli. Beliau lahir di Al-Quds, Palestina. Beliau ikut pergi hijrah bersama ayah, kakek, dan kerabat yang lainnya hingga sampai ke Pulau Jawa. Mengedepankan cara yang halus dan tenang. Cara inilah yang membuat masyarakat Kudus menerima ajaran Islam tanpa adanya pemaksaan. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan sujud saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus, tepatnya di belakang bangunan utama masjid. Dengan begitu besarnya jasa sang wali, hingga saat ini banyak orang yang berziarah ke makam Sunan Kudus. Sunan Bonang. Selanjutnya ada Sunan Bonang, salah satu tokoh penyebar agama Islam dan banyak menggunakan aktivitas seni dalam dakwah dan penyebaran agamanya. Sunan Bonang yang memiliki nama Raden Maulana Magdum Ibrahim adalah anak dari Sunan Ampel dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Pada dasarnya, makam Sunan Bonang berada di dua tempat, yaitu di Bawean dan Tuban, dan dipercaya keduanya adalah asli. Makam Sunan Bonang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, tepatnya di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Sunan Muria. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai wali Songo termuda. Sunan Muria aktif berdakwah di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Muria, yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus. Saat ini, lokasi tempat Sunan Muria berdakwah masuk dalam wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria wafat pada tahun 1551. Makamnya berada di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km dari kota Kudus. Di sekitar makamnya ada 17 makam prajurit dan abdi dalam yang dipercaya sebagai pengawalnya. Situs wisata ziarah ini selalu ramai oleh para peziarah dari berbagai kota yang datang. Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu tokoh wali Songo. Beliau lahir pada tahun 1442. Semasa hidupnya, beliau sangat aktif menyebarkan ajaran Islam bersama dengan Kanjeng Sepuh dan Syekh Maulana. Beliau juga menyandang gelar Prabu Satmoto. Gelar ini disematkan karena beliau pernah menjadi pemimpin kerajaan Giri Kedaton sekitar tahun 1487. Setelah wafat, Sunan Giri dimakamkan di atas area Bukit Kapur di Gunung Kendeng bagian utara. Lokasi tepatnya di Dusun Giri Gajah dan menjadi salah satu destinasi wisata penting di tempat ini. Kawasan makam ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu area pintu masuk, area gapura, dan area inti, yaitu makam Sunan. Dulunya, kompleks pemakaman ini merupakan sebuah padepokan. Di sini, beliau mengajar kitab kuning. Padepokan dengan nama Giri Kedaton ini terdiri dari 3 tingkatan undakan, yang mana masing-masing undakan memiliki peran yang berbeda. Nah, menurut kalian makam mana nih yang menarik untuk dikunjungi? Komen di bawah yuk! Thank you, Blood Lovers!